Berdakwah jalan juang kami, Hizbah ikut para nabi, jihad fisabilillah, mengharap mati di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas zikir Ratibul Attas. Nah, kita sudah ada di zikir yang terakhir, susunan zikir yang terakhir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada akhir usia kami, yakni di akhir hidup kami. Ya, kita minta kepada Allah agar diberikan kebaikan. Syekh Ali mengatakan bahwasannya hendaknya mengulang-ulang perkataan tersebut, diulang-ulang zikir ini agar mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan yang istiqomah yang kita baca, sehingga terbentuklah diri kita mengerjakan hal-hal yang demikian. Lalu dikatakan sebagian ahli kasyaf, yakni yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini meninggal dunia, datang satu iblis yang merubah dirinya menjadi orang yang dikenal oleh orang yang ingin meninggal dunia tersebut. Lalu si calon mayit ini berkata, ya, melihat si iblis ini dalam keadaan menangis, ya, dalam keadaan menangis, kemudian dalam keadaan ini badannya kurus, dan dalam keadaan juga ini bongkok, dan dalam keadaan badannya berwarna kuning, sehingga terlihat ini iblis ini dalam keadaan payah, rusak badannya. Lalu calon mayit ini mengatakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Lalu si iblis ini mengatakan, ini keluarnya orang yang berangkat melakukan ibadah haji bukan untuk ini tujuan berdagang. Nah, artinya dia berniat betul untuk berangkat haji. Karena berapa banyak orang berangkat haji hanya untuk mendapatkan status haji, hanya untuk mendapatkan foto ketika dia berangkat haji ataupun umroh. Nah, artinya ya, orang yang berangkat pergi haji dengan niat hanya untuk mencari kesenangan dirinya, bukan niat karena Allah, itu akan menjadikan syaitan itu gembira. Tetapi ketika orang tersebut berangkat haji ataupun umroh betul-betul karena Allah, membuat syaitan itu menangis. Lalu ditanya lagi, nah, si mayit ini bertanya lagi, calon mayit ini bertanya lagi, apa yang menyebabkan jasadmu menjadi kurus? Dia bertanya kepada syaitan tersebut, kepada iblis tersebut. Iblis ini berkata, karena suara ringkikan kuda di jalan perang, yakni yang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Di jalan fisabilillah, suara kudanya ini akan membuat syaitan atau akan membuat iblis ini menjadi kurus. Ya, maka iblis mengatakan, jikalau saja ringkikan kuda tersebut, suara kuda tersebut ada di jalanku, aku akan lebih senang, katanya. Kemudian dikatakan lagi, apa yang membuat engkau ini menjadi ini bungkuk punggungmu? Nah, dikatakan oleh seorang yang calon mayit ini mengatakan, apa yang membuat engkau menjadi bungkuk badanmu, wahai iblis? Iblis ini pun menjawab, karena ucapan seorang hamba, as'aluka husnul khatimah, seorang hamba yang menginginkan kematiannya di akhir dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang kita bahas, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta kepada Allah agar diberikan akhir hidup yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi'abdihi khairan isti'maluhu qila kaifa yasta'miluhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amali salihin qabla al-mauti thumma yaqbiduhu. Jika Allah menghendaki suatu kebaikan bagi hambanya,
maka ia akan memakaikan kebaikan tersebut. Qila kaifa yasta'miluhu? Ini para sahabat bertanya, bagaimana Allah memakaikan kebaikan sama hamba tersebut? Maka Nabi mengatakan, ia diberi taufik untuk melakukan amal soleh sebelum tiba ajalnya, lalu dicabutlah rohnya ketika dia melaksanakan amal soleh. Nah, jika Allah menghendaki kebaikan kepada akhir seseorang, maka Allah berikan di akhir hidupnya dia melakukan hal baik, dan saat melakukan hal baik tersebut Allah cabut rohnya. Itu yang kita inginkan. Maka pertegaslah dengan ucapan ya Allah biha ya Allah bihusnul khatam, ya Allah saya betul-betul ingin akhir hidup yang baik. Ditegaskan lagi sehingga menjadi satu kepastian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin menjadi orang yang baik ketika di akhir hidup kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa mimma yurithu husnal khatimah wa thabata al-imani indal mauti arba'atun. Adapun ini yang mewariskan husnul khatimah itu ada 4. Ada 4 perkaranya. Dikatakan wahya syukru alal Islam, orang yang bersyukur atas nikmat Islam. Kedua dikatakan wal khauf ala dhahabil Islam, takut kalau nikmat Islamnya ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku zulma ahli Islam. Yang ketiga adalah orang yang meninggalkan perbuatan zalim terhadap orang Islam. Dan yang keempat adalah wa tarkul uquqil walidain, orang yang meninggalkan perbuatan durhaka terhadap kedua orang tuanya. 4 tanda tersebut adalah tanda orang yang akan meninggal husnul khatimah, yakni orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Islam. Artinya dia beribadah, dia menjalankan syarat Allah, itu bentuk syukur terhadap nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Dan juga orang yang takut atas nikmat iman dan Islam yang dicabut oleh Allah, itu adalah tanda orang yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya dia senantiasa mempunyai pekerjaan yang amal ibadah yang istiqamah. Nah, kemudian watur kuzul ahli Islam, dan dia meninggalkan perbuatan zalim terhadap orang Islam. Dia berbuat baik sesama muslim dan sesama umat manusia. Dan juga dia meninggalkan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Itulah tanda orang yang meninggal akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yawmin 25 marrah Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, thumma mata ala firashihi, a'tahu Allahu ajra syahid. Orang siapa yang membaca doa ini sebanyak 25 kali, kata Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, kemudian dia meninggal di atas kasurnya, maka Allah memberinya pahala orang yang mati syahid. Ketika Nabi Muhammad SAW melewati satu perkumpulan, majlis orang berkumpul, maka ketika itu mereka sedang tertawa dengan gelak tawa yang begitu kencang. Maka Nabi mengatakan, subu majalisakum bimukaddiril ladat. Qalu wa ma muqaddirul ladat? Qala sallallahu alaihi wasallam al-maut. Nabi mengatakan, ini campurilah perkumpulanmu, majlismu, ini dengan hal-hal yang dapat mengotori dan merusak kenikmatan dunia. Maka para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah yang dapat mengotori dan merusak kenikmatan dunia? Maka Nabi Muhammad SAW berkata bahwasannya kematian. Artinya ingat-ingatlah kematian, jangan sampai lalai dengan tertawa yang terbahak-bahak. Nah, kalaupun ada penceramah yang tertawa terus hanya ketawa doang, isinya nggak ada, maka itu hati-hati. Nah, tetapi kalau hanya sentilan sedikit untuk tertawa sedikit, itu pun nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau terus-terusan ketawa, nah ini yang membuat menjadi keras hati kita. Wan Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin
faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk kubur bagaikan orang yang berenang di tengah lautan. Susah, mau sampai ke tepi ya susah, lama. Tetapi kalau orang yang pakai perahu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah kita mengucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Setelah itu nanti disambung dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekaligus kita akan bahas Fatihah yang dibaca ketika selesai berzikir, dan membaca daripada surat Al-Baqarah tersebut, di akhir daripada surat Al-Baqarah. Nah, yang dibaca di akhir Ratibul Attas. Nah, nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya itu sudah ada di akhir ijazah yang akan diberikan oleh Al-Faqir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, dan semoga menjadi amal jariyah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah jalan juang kami, hisbah ikut para nabi, jihad fi sabilillah, mengharap mati di jalan Allah.